Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Nasa Sapitri di channel Bacot-Bacot Berfaedah. Kali ini aku mau membahas tentang 7 pembunuh berantai di kalangan remaja. Kalian pasti sering mendengar banyak pembunuh berantai yang masih berkeliaran di dunia ini. Tapi apa jadinya jika pembunuh berantai ini adalah seorang anak-anak? Berikut adalah 7 pembunuh berantai di bawah umur. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pembunuh berantai di bawah umur yang pertama adalah Eric Smith. Eric Smith terlahir di keluarga bahagia. Ia disebut-sebut sebagai seorang anak yang menyenangkan dan lucu. Namun perilakunya berubah sedikit demi sedikit seiring bertambahnya umur. Eric didiagnosa mengidap penyakit mental yang membuat orang bertingkah kasar dan kejam. Eric lebih terkenal sebagai seorang bully di sekolahnya. Dan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat disekap pihak berwajib karena hampir membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Beberapa bulan kemudian, Eric bebas setelah mendapatkan jaminan dari orang tua. Sayangnya peristiwa ini menjadi awal dari hilangnya bocah berumur 4 tahun bernama Derrick Robbie. Derrick akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anusnya. Seminggu setelah ditemukannya jasad anak malang tersebut, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ia yang membunuh anak tersebut dan menyiksanya hingga tewas. Kini Eric masih mendekap tahanan remaja New York State atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Gila. Next ke cerita yang kedua. Pembunuh berantai di bawah umur yang kedua adalah Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan seorang gadis kecil bernama Mary Bell merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan dunia. Terlahir dari seorang pekerja seks komersial berumur 17 tahun, Mary Bell tidak pernah merasakan bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu. Malahan, ia sering diajak bepergian oleh ibunya untuk menemui klien. Bermabuk-mabuk bersama dan dipaksa untuk menelan beberapa pil narkoba. Para pakar psikologi dunia menilai perilaku Mary yang kasar dan tidak berkepri kemanusiaan karena pengaruh buruk dari ibunya. Sebelum menginjak umur 11 tahun, Mary sudah membunuh 2 orang anak. Satu berumur 4 tahun dan satu lagi berumur 3 tahun. Kedua anak tersebut dicekik sampai tewas. Mary bahkan kembali untuk memutilasi genital korban keduanya dan mengikir huruf M pada perutnya dengan bangga. Sempat menghuni rumah tahanan, Mary dibebaskan pada tahun 1980. Belum jelas alasan polisi dari pembebasan Mary. Beberapa rumor mengatakan bahwa sang ibu mengenal tokoh otoriter khas kakap, sehingga anaknya bebas dan mendapatkan jaminan perlindungan anak. Gila, pembunuh berantai dibebasin. Next ke pembunuh yang ketiga. Pembunuh berantai yang berikutnya adalah Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai di bawah umur berikutnya merenggut lebih dari 20 nyawa semasa hidupnya. Saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering menggunakan banyak anak laki-laki ke dalam hutan dan menyiksanya hingga tewas. Selain itu, ia juga dituduh menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gudang dan menyiksa mereka dengan cara mencabuk, menyilat kulit korban, dan
mengkuliti kuku-kuku mereka. Kejahatan tersebut sayangnya tidak bisa dibuktikan polisi walaupun seluruh orang tua para korban yakin Jess lah yang terakhir kali menemui anak mereka. Jess akhirnya berhasil masuk penjara berkat bantuan sebilah pisau yang ia tidak sengaja tinggalkan di TKP pembunuhan anak gadis berusia 10 tahun, yaitu Mary Jura, dan seorang anak balita tidak dikenal di sebuah gudang dekat rumahnya. Jasad anak yang tidak dikenal tersebut ditemukan terpotong-potong tanpa kepala. Para polisi juga menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jess. Semuanya sudah membusuk, terkubur di halaman belakang. Sudah diwawancara polisi, Jess mengaku sudah membunuh 27 anak-anak Boston. Berkat perilaku jahanamnya ini, Jess mendapat julukan The Boston Boyfriend, atau yang berarti bocah iblis Boston. Anjay, gila nih anak. Next ke pembunuh yang berikutnya. Pembunuh berantai nomor 4 berasal dari Indonesia. Gila, Indonesia masuk bro. Yaitu pembunuh anonim Bekasi. Minggu 28 April 2013, Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak yang dibunuh oleh teman sebayanya berkat uang 1.000 yang tidak kunjung dibayarkan. Anak berumur 7 tahun dengan inisial YI tega menenggelamkan teman sekolahnya, Nur Afiz Kurniawan, di area Danau Buatan, Sumarekon, Bekasi. Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang yang dilontarkan oleh orang tua Nur Afiz pada tanggal 24 April. Satu hari sebelum jasad Nur ditemukan mengapung di danau buatan tersebut oleh warga lokal yang sedang mencari ikan. Bersama sekelompok polisi, jasad korban yang sudah teridentifikasi diantarkan ke rumahnya di Raubugel RT 2 RW 10 Harapan Mulia, Medan Satria. Awalnya masyarakat tidak mencurigai adanya tindakan pembunuhan di balik meninggalnya Nur Afiz Kurniawan. Namun hasil visum membuktikan sebaliknya. Nur Afiz mengalami kekerasan sebelum tenggelam, terbukti dengan luka memar dalam pada mulut dan lehernya. Setelah diselidiki, polisi berhasil membuktikan teman sebaya Nur berinisial Yailah yang telah membunuh temannya dengan keji. Keterangan yang diberikan YI menerangkan bahwa ia kesal hutang 1.000 yang ia selalu tagih tidak kunjung dibayarkan. Ini hanya karena hutang 1.000 aja dibunuh, apalagi kalau hutangnya beribu-ribu, ber10.000, berjuta-juta lah, pokoknya yang di atas 1.000. Gila. Next, pembunuh berikutnya. Pembunuh berantai berikutnya adalah David Brown. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Brown meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari 1988, David yang pada saat itu mengaku memiliki gangguan jiwa, membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ia menyombongkan perilaku beringasnya ini kepada teman sebangkunya. Mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya menggunakan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipacung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu ibu dan adik-adiknya. Saat tertangkap polisi, ia tidak membantah semua kesaksian temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertengkaran di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan yang ayah David, akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan melayangkan kapak tepat pada area punggung atas ayahnya ketika ia sedang beristirahat. David diganjar hukuman seumur hidup dan sampai sekarang masih menetap di Minnesota
Correctional Facility Stillwater. Gila. Keluarganya aja dibunuh loh. Ini namanya psikopat nih, bukan pembunuh berantai lagi. Next ke pembunuh yang terakhir. Pembunuh yang terakhir adalah Craig Chandler Priest. Pembunuh berantai di bawah umur paling sadis terakhir ini diberi nama Warwick Slasher. Craig Chandler Priest ditahan atas tuduhan 4 pembunuhan yang terjadi di Warwick, New York City. Craig pertama berumur 13 tahun saat pertama kali ia membunuh tetangganya, seorang wanita berumur 27 tahun, dengan menggunakan pisau. Ia menancapkan ujung tajam pisau tersebut sebanyak 58 kali dan meninggalkannya untuk membusuk di rumah. Pada usia 15 tahun, ia kembali berulah dengan membunuh 3 tetangganya lagi, seorang ibu berumur 40 tahun bernama Joan Hatton dan kedua anak perempuannya. Polisi mengakui kecerdasan Craig dalam menyembunyikan barang bukti. Buktinya saja mereka membutuhkan hampir 1 tahun sampai akhirnya bisa menggiring Craig ke dalam penjara. Bocah yang pada saat itu berumur 16 tahun mengaku tidak menyesal telah membunuh tetangganya. Mereka pantas mendapatkannya, ujar Craig dengan tenang. Sama sekali tidak keberatan ketika polisi mengecapnya sebagai pembunuh berantai. Anjay, gila. Ini masih anak-anak udah berani ngebunuh. Kayak gini disebut pembunuh berantai lagi, gimana kalau udah gede? Seluruh Amerika dibunuh mungkin. Ya, hanya itu. Sorry. Itulah 7 pembunuh berantai di bawah umur tersadis di dunia. Indonesia termasuk loh. Gila, anjay. Menurut apa tanggapan kalian tentang 7 anak ini? Bagaimana kalau kalian bertemu dengan mereka? Apa yang kalian lakukan jika bertemu dengan mereka? Bisa komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dadah.